Ya, selamat sore kawan-kawan dari semester satu ya? Iya. Semester satu. Ini dari fakultas yang sama atau berbeda? Sama. Fakultasnya sama? Kelasnya? Satu. Satu kelas malah? Oh, satu kelas luar biasa. Jadi, masnya namanya siapa? Adika Fitra Sugiarto. Adika Fitra Sugiarto. Terus, Mbak E? Nia Dita Astari. Mbak E? Oh, Joharatun Nafisa. Oke. Nah, ini gini. Jadi ini kan kita kan baru podcast pertama ya. Nah, jadi kita mau membicarakan tentang bagaimana sih perkuliahan mahasiswa baru tuh. Nah, gitu. Menurut kalian sendiri, ya salah satu lah, masih sendiri gimana? Kelas ini kan pada masa pandemi gitu kan. Kita aja semua pakai masker dan protokol kesehatan ya. Ini jadi menurut masnya sendiri itu efektif nggak sih perkuliahan online? Ya sebenarnya ya jujur ya kurang efektif. Kurang efektif Ya. Kurang efektifnya di sisi apa ya? Ya segi cara apa ya? Cara ngulangnya kan enak tatap muka gitu, saling interaksi gitu satu lain. Jadi yang mahasiswa juga bisa melihat dosennya, Ya. yang dosennya juga bisa melihat mahasiswa ya. Jadi komunikasinya lebih lancar, enak. Tapi kalau dari Mbak Nia ya, lagi Mbak Nia, gimana sih perkuliahannya kalau di kelas itu? Yang offline kan kemarin katanya sempat offline ya dari Senin ya. Itu gimana sih prosesnya? Maksudnya di kelas itu disuruh ngapain atau disuruh pakai masker, nggak pakai masker nggak boleh masuk, atau disuruh pakai cuci tangan dulu atau gimana? Menjaga protokol kesehatan. Berarti kalau tidak tatap muka, kalau hanya memandang layar itu kurang jelas ya. Oh ya, kendala sinyal juga. Nah, kalau dari Mbak Jona sendiri, kan udah dapat itu belum? Udah dapat bantuan kuota yang 50 GB itu belum? Loh, malah belum dapat loh, piye? Iya, secara otomatis aja mau nggak SMS. Mbaknya kartunya loh. M3 lah, M3. Ini kayaknya belum ada dapat ya. Ini udah pada dapat semua belum? Belum dapat? Belum dapat. Ya sendiri? Belum dapat juga? Loh, itu malah belum dapat ini ya. Sama M3-nya? Jadi gini, kan untuk masalah kuota sendiri ada kendala nggak sih dari Mbak Jona itu? Ada? Oh iya. Maksudnya berarti banyak. Berarti di hotspot gitu ya dari HP ya? Terus itu apa? Kalau biasanya kan mahasiswa kan pada apa ke kampus dulu atau cari di apa wifi corner gitu, cari wifi gitu, dan mbaknya pernah gitu apa full kuota? Ya kalau kesini memang Tujuannya untuk kelas ya? Oh, berarti kelas online harusnya dari rumah malah ke kampus buat cari wifi online. Nah itu dia. Tapi di sekarang ini kan dari kendala kuota kan kita anggap saja sudah terselesaikan dengan ada bantuan 50 GB ya. Nah untuk yang masalah sinyal sekarang, nah, dari Mas dan Mbak berdua ini ada masalah nggak sih kalau di rumah itu dengan sinyal dan jaringan? Ada. Tetap ada ya? Dari mana gimana? Ya tetap ada kan tetap per wilayah kan tetap beda-beda. Masalahnya ya nanti ya penyakitnya ya maksudnya terlalu dulu atau apa gitu. Berarti masalah kuota ini sebenarnya tidak dengan serta-merta menyelesaikan masalah dengan perkuliahan online ini ya. Jadi kendalanya justru malah di sinyal ya. Kalau di kuota sendiri udah dengan ada semisalnya udah dapat nantinya ya, itu udah terselesaikan ya dari kuota. Nah, untuk yang sinyal sendiri itu masih bermasalah. Berarti tetap harus berpindah tempat, nggak bisa di rumah ya, karena keadaan rumah yang mungkin sinyalnya kurang bagus. Jadi ada masalah seperti itu juga. Terus ini dari prodi apa?
PGSD, PGSD, KIP berarti ya sama kayak saya. Tapi saya sama KIP. Oke, ini semester 1 berarti perkuliahan itu dimulai kapan sih? Pertama kali, benar-benar pertama kali masuk kuliah? Yang Senin itu ya, yang offline itu benar-benar pertama kali kuliah ya? Pertama kali masuk kelas. Pertama kali masuk kelas. Oke, terus kenapa sih kok kalian itu tertarik untuk memilih PGSD? Ya, dari Mas ya, dari Pendekar. Satu sisi kan orang tua karena pengen ya minimal bisa mengangkat mata keterampilan. Yang kedua kan katanya tahun depan atau tahun depannya lagi kan katanya guru kan nanti dibayar yang dibutuhkan sama ya itu jadinya ya itu alasannya. Oh, berarti itu alasan untuk masuk ke PGSD terutama ya, biar menjadi si guru, mengajar, pendidik gitu ya. Oke. Terus dari Mbak Nia sendiri gimana? Kok tertarik masuk FKIP terutama di jurusan PGSD itu? Gimana? Oke, keinginan sendiri dan dukungan orang tua. Dukungannya dalam bentuk apa sih? Oh, berarti orang tuanya Mbak Mia sendiri itu suportif ya untuk perkuliahannya, mau berkuliah di mana, terus mau mengambil jurusan apa gitu ya. Kalau dari Mbak Jawabannya sendiri? Saya pribadi sih sebelumnya dari cerita ya. Iya, apa cerita aja? Itu tuh waktu saya kan di Padesa, itu ada praktek PPL. Oh, PPL. Ngajarnya itu di MI. Dan dari pengalaman itu langsung kayak memutuskan aja kalau saya itu ingin mengambil jurusan. Oh, jadi guru asik nih. Kita tapi harus sabar ya, jelas. Apalagi orang anak-anak MI itu kan biasanya kan harus benar-benar membawa diri bagaimana caranya biar anak-anak itu bisa tertarik gitu ya. Dari PGSD ya, PGSD. Terus ada nggak sih motivasi yang lain itu kayak tadi kan dari pengalaman pernah diajar orang murid PPL dari mana itu PPL yang menginspirasi Mbak Jawadatun untuk menjadi seorang guru. Madrasah ini dulu saya praktek di MI-nya Kalakul. Oh, di MI Kalakul. Oh iya, Lorang. Wah. Soalnya dibagi per kabupaten. Berarti disitulah mulai menemukan passion bahwa wah jadi guru itu ternyata seperti ini, menarik gitu ya. Dan terus untuk rencana kedepannya ini setelah lulus itu ada mau kejauhan ada ya tanya gitu ya. Apa sudah ada rencana atau masih meraba-raba gitu cita-cita untuk sekarang lah kali kan? Ya sementara ya mengikuti waktu aja sih. Kalau kan yang penting kan kita udah udah usaha kuliah. Kalau masalah rezeki kan tetap yang di atas. Wah iya, luar biasa. Dan terus dari Mbak Nia sendiri, wah ini kan tergantung ini. Ya, dari Mbak Nia sendiri ada apa persiapan untuk melangkah ke menuju masa depan nggak sih? Lanjut S2, lanjut S2 ini di PGSD juga. Insya Allah di sini luar biasa. Ini berarti tujuannya itu memang sudah S2 gitu, langsung SPD, MPD gitu. Amin ya, wah. Kalau baca itu sendiri, ada persiapan untuk langkah ke depan ya? Sebenarnya saya tuh justru condong pengen jadi pengusaha sebenarnya. Pengen jadi pengusaha. Lah kok masuk PGSD? Ya, bercanda. Tapi dari itu kan sampingan kan bisa. Sambil pengen usaha kecil-kecilan. Ya ikut tujuannya sih bisa pengen punya bisnis kecil-kecilan. Bisa bantu orang tua. Ya kayak UMKM gitu lah, membangun UMKM sendiri gitu. Rencana mau jualan apa atau produksi? Ya samping kerja saya. Oh, ini juga anak kerja ya? Iya. Oh, kerja juga. Berarti ini kuliah sambil kerja atau kerja sambil kuliah?
yang diutamakan kuliahnya. Yang diutamakan kuliah sambil kerja ya. Kalau boleh tahu di mana ya? Itu di toko. Di toko milik keluarga atau Iya. jadi tokonya orang? Milik saudara. Oh, milik saudara. Toko apa? Toko apa jenisnya? Hijab. Toko hijab, kok luar biasa. Jualan hijab berarti. Iya. Nggak mau dipromosikan sekalian? Mungkin nanti di akhir sesi nanti boleh promosi tidak apa. Biar sekalian gitu kan mengembangkan mahasiswa yang memiliki bisnis gitu. Jadi bisa meningkatkan juga. Oke. Terus sekarang mau ngomong apa lagi kita ini? Oh iya. Terus kalau dari kalian sendiri itu ada tidak sih yang merasa bahwa kuliah ini agak kurang apa gitu? Misalnya gini. Kalau saya sendiri itu kuliah ini tuh kayak gairahnya itu berkurang. Jadi kalau di samping saya itu masih banyak kegiatan di luar kampus, itu juga di kampus ini saya merasa bahwa kita itu perlu meningkatkan lagi semangat mahasiswa itu untuk kuliah. Nah, menurut kalian itu apa sih yang membuat mahasiswa itu bisa semangat lagi untuk kuliah? Jadi dari Mas sendiri mungkin apakah dengan mengikuti UKM, gitu kan, aktif di organisasi, gitu kan? Ya kalau satu sisi ya bisa sih kan UKM kan hanya kita mengembangkan diri tetapnya gitu. Ya tapi ya tetap bisa ngatur waktunya sih saat kapan untuk belajar dan kapan nanti UKM. Berarti jangan terus UKM dong gitu ya, malah kuliah ditinggalkan. Ya, oke, berarti UKM itu sebagai ajang pengembangan diri ya, untuk menambah relasi juga teman-temannya. Ya syukur-syukur nanti bisa berprestasi di UKM. Oh, malah berprestasi juga. Jadi kalau dari Mbak Nianya sendiri itu bagaimana sih cara memotivasi diri untuk tetap semangat mengerjakan tugas, tetap semangat untuk kuliah walaupun harus ke kampus dulu lah misalnya ya. Ke kampus itu cari wifi gitu, buat kelas online gitu atau kelas offline harus kampus, keluar kampus gitu. Yang memotivasi Mbak Nia sendiri itu apa? Berarti lebih ke mana ya? Bagaimana Mbak Nia itu ingin mengejar cita-citanya, harus semangat kuliah dan belajar terus. Oke. Terus dari Mbak Janet ini kan masih harus kerja gitu kan, masih harus kuliah, masih harus ada kegiatan-kegiatan lain yang mungkin orang lain nggak tahu gitu kan. Kalau menurut Mbak Janet itu sendiri motivasinya apa? Saya tuh biasanya mungkin jawabnya kayak rasa ngeluh gitu loh kan. Tapi biasanya saya tuh punya satu inspirasi satu orang gitu. Orang itu teman saya, dia juga sama kayak saya, tapi kesal lagi. Dia tuh justru semangat, lebih semangat dari saya. Kenapa saya kok nggak bisa kayak dia? Bisa namanya seperti itu. Jadi malah terinspirasi dari temannya Mbak Janet itu. Kalau boleh tahu tuh temennya itu juga sama-sama kerja atau Udah beda sekarang. udah beda sekarang, udah terpisah ya. Tapi masih kontak-kontakan. Masih kontak. Jadi Mbak Janet ini masih menjaga semangatnya itu dan terinspirasi dari temannya itu. Oke. Terus untuk sekarang ini kita kan lagi bicarakan tentang perkuliahan, awal perkuliahan dan tugas-tugas. Menurut jaringan ini Mbak dan Mas ini tugas-tugasnya itu berat, sedang, atau enggak? Nah, mulai pada perak. Tidak apa-apa, asal nanti jangan terus langsung menggerutu gitu jangan. Kita itu kuliah ya bang, isinya tugas dan belajar gitu kan. Dan menurut anda sekalian ini tugasnya itu berat kan? Sebenarnya sih tugas sih nggak terlalu berat-berat apa ya, tergantung diri kita bisa menangannya atau enggak. Luar biasa. Bisa menangani atau tidak, berarti itu tanggung jawab pribadi ya. Udah berani kuliah, harus berani berkomitmen untuk mengerjakan tugas sampai selesai. Luar biasa sekali. Kalau dari Mbak Nia sendiri, tugas-tugasnya selama ini memberatkan nggak sih?
Oh, berarti lebih ke mengatur tugas, mengatur waktu antara mengerjakan tugas yang mana dulu nih gitu ya. Itu terpengaruh deadline nggak sih? Wah, deadline-nya masih lama, tak kerjakan nanti aja lah. Gitu. Oh gitu, berarti tetap kan ya prioritas ya setting prioritas. Berarti apa? Tapi nggak terus menunda-nunda gitu kan? Oh enggak. Sip. Tapi kan dari belajar itu sendiri. Lebih cenderung ke ini ya sama soalnya itu apa kelompoknya kita sering sama-sama. Sering satu kelompok ya. Memang disengaja satu kelompok kan atau nggak mau kelompok yang lain? Dilalah itu kan ya apa? Kebetulan ya. Kebetulan. Absennya urutan bang? Atas bawah malah. Oh, atas bawah. Absen 1, absen 2, absen 3 gitu. Misalnya gitu. Saya ya absen 1 malah. Absen 1 ya, absen 1 malah. Iya, saya komentar. Amin. Jadi soal tugas itu nggak memberatkan ya, tergantung bagaimana cara kita mengatur waktu gitu ya, antara kesibukan kita dan waktu mengerjakan tugasnya. Oke, kalau dari segi tugas kan begitu. Terus dari segi pengajaran, ya kan? Tadi kan udah ngomongin ke agak tidak efektif gitu, untuk pengajaran online gitu, terutama dari masalah kuota, sinyal gitu kan. Nah, dari cara mengajarnya sendiri. Menurut kalian itu ada nggak sih dosen ya cara mengajarnya itu enak sekali dalam pengajaran baik offline maupun online atau baru beberapa tahun ada offline? Baru 1 tahun langsung offline. Baru 1 tahun offline. Yang offline itu menurut kalian itu enak nggak sih cara mengajarnya? Ya tetap beda sama yang online. Tetap beda. Tetap kan antara mahasiswa sama dosen kan tetap ada interaksi tersendiri. Ya tetap beda pastinya. Nggak, maksudnya begini. Dosen itu mengajarnya itu bisa membawa siswa kan? Jadi siswa itu tertarik nggak sih kalau sama dosennya mengajar? Jadi cara mengajarnya itu asik. Gimana yang membuat dosen itu mengajar asik itu gimana sih menurut kalian? Ya tetap ya asik ya tetap ada offline ya. Ya kan tetap ya ketemu langsung jadinya ya Bisa ngobrol sambil bercanda gitu. Interaksi satu sama lain gitu, saling kenal dan lain-lain. Jadi jadi Mbak Nia sendiri yang membuat dosen itu, yang membuat Mbak Nia sendiri lah tertarik kepada dosen yang akan mengajar itu, dosen itu harus ngapain? Misalnya harus ada bercandanya gitu, atau harus ada misalnya ditanyain terus dosennya muter gitu terus diomongin satu-satu atau gimana? Cara mengajar dia, lebih ke cara mengajar. Nah, gimana sih bikin mahasiswa itu tertarik? Mbak Nia sendiri. Gimana? Oh, nggak harus paham. Harus bercanda, harus ada bercandanya gitu lah ya. Intermezzo. Terus dari Mbak Jawa tuh, yang gue dosen itu menarik tahu sih? Ya offline ya online. Ya lebih bisa bergaul aja. Kayak sama bisa jadi teman lah. Ya walaupun dosen seperti kayak selain ngasih motivasi juga itu. Ya friendly sama kita. Lebih friendly gitu ya. Gitu itu kalau pas online gitu tuh kan pasti kan ya ada yang matiin kamera gitu kan. Yeah. Dosennya tok kadang-kadang yang on kamera gitu kan. Nah, itu menurut kalian gitu. Itu kalau mahasiswanya sendiri itu melakukan aktivitas menyambi kuliah. Itu tuh menurut kalian benar deh? Ketika kelas online, biasanya kan kamera dimatiin. Biasanya sambil makan gitu kan, sambil dengerin kelas gitu. Atau bisa sambil nyetrika gitu, atau sambil jualan toko benda hijau. Kalau aku sih kan aja sih. Oh kan aja. Yang penting kita mendengarkan dengan jelas apa yang dosen itu. Materinya masuk gitu. Iya. Selagi kita masih bisa ngambil gitu. Ya itu balik lagi ke dosennya pribadi. Mau apa? Kadang kan ada dosen yang nggak boleh sih. Ya yang tadi yang lebih friendly tadi. Jadi paham bahwa mahasiswa di rumah juga
ada kerjaan rumah gitu kan, ada kewajiban yang harus dilakukan gitu ya. Oh. Terus dari Mbaknya sendiri pernah nggak gitu? Iya, iya. Ya? Pernah bisa dia waktu kuliah? Biasanya kalau orang lulus kan orang pelayan terus kan awal dosen terus nyampe tinggal beberapa atau apa gitu. Oh gitu. Jadi karena bosan terus ditinggal sebentar gitu ya, ditinggal makan atau gimana atau ambil jajan gitu lah. Habis itu baru kuliah lagi sambil cemil gitu. Tidak apa-apa, itu memang masukan itu juga memang kelas itu kelas online ya gitu kan. Jadi dosennya sendiri pun akan kesulitan kalau suruh hidupin kamera satu-satu terus dilihatin satu-satu ya. Malah nggak jadi ngajar ya. Kan pelajaran tetap berlanjut. Nah, kalau Mas sendiri pernah nggak kayak gitu? Ditinggal ngapain? Ya kan tuh pakainya kan laptop ya hanya Oke. gitu. Disambit tapi tetap di depan laptop. Ya. Tak kira terus ditinggal ke warung terus gimana gitu. Ya tetap menghargai sebagai dosen. Oh gitu. Tinggal apa tetap di depan kamera walaupun mati gitu. Jadi lebih ke bagaimana cara kita itu tetap menghormati dosen kita. Tidak taruhnya. Itu sopan santun. Oke. Nah, bicara soal sopan santun. Kalau kelas online itu kan biasanya kan kita mulai dulu dari kelas offline ya. Kata kelas offline ya. Nah, itu kan kalau telat 15 menit gitu kan tidak boleh masuk gitu. Nah, terus juga kalau kelas offline itu tidak boleh sambil makan, tidak boleh sambil ya peraturan-peraturan yang biasa gitu di kelas gitu. Kalau kelas online kan nggak bisa digitukan gitu. Nah, kalau menurut kalian itu perlu nggak sih adanya tata tertib kelas online gitu? Misalnya kalau kelas online itu harus di depan kamera terus, kelas online itu harus begini. Perlu nggak sih adanya itu? Ambil jalan tengahnya aja sih. Ya satu sisi ya tergantung nanti apa ya istilahnya masing-masing sih hitungannya kalau nggak dosennya nggak masalah ya nggak apa-apa yang penting ya wajar-wajar aja gitu. Maksudnya ya peraturannya ya kayak apa gitu masa kebelet masa nggak ya kan apa kalau mau izin kan ngecat di grup Pak saya izin ke belakang ini kan nggak ada juga catnya isinya itu semua cat kan biasanya buat absen atau apa masuk gitu. Nah kalau dari dunia sendiri perlu nggak sih dibuatnya peraturan khusus untuk tata tertib kelas online gitu? Ya terus kalau izin biasanya kan terus lagi dosen lagi merangin open mic Pak saya mau ke belakang ini nggak seru juga ya. Oke, berarti sama ya lebih sama ya kan lebih ke kebutuhan mahasiswa yang beragam itu juga kelas online kan membuka kesempatan mahasiswa juga untuk melakukan hal lain gitu ya di samping kuliah tapi tetap bisa meninggalkan materi bisa belajar sambil melakukan hal yang lebih produktif gitu ya. Oke, kalau dari Mbak Jawa sendiri perlu deh ada tetap deh kelas online. Ya, sangat perlu sih sebenarnya Loh, sangat perlu malah. Ya, tapi oke. di bidang itu apa namanya sopan santun. Di bidang sopan. Tak kira sangat perlu dimusuhi berdua kan susah ya. Maksudnya dengan cara berpakaian juga. Oh iya cara berpakaian Ya kadang-kadang. masa sama dosen kita pakainya kaos oblong nggak? Iya. Bangun tidur belum apa-apa langsung wah telat nih kelas ya langsung buka zoom gitu misalnya langsung sambil nganter-nganter gitu. Tapi ada nggak sih yang gitu di teman-teman gitu tetap ada gitu. Termasuk masa sendiri pernah gitu. Ya terkadang ya kalau memang udah terlanjur ketiduran itu gimana lagi itu. Terus dari dosen juga memaklumi ya kayak gitu. Terus ini untuk sesi yang terakhir ya. Jadi saya ingin menanyakan bahwa kalian ini sejauh ini menikmati nggak sih proses perkuliahan? Daripada kalau kita bandingkan di
waktu SMA misalnya ada peningkatan yang lebih kompleks, yang lebih lebih matang lah gitu, lebih menjurus ke bidang yang diinginkan atau lebih seru atau lebih tertantang atau gimana? Menikmati nggak proses perkuliahan selama ini? Pasti aja, pastinya ada gitu. Yang pertama kan tetap yang masa SMP, SMA sama SMA tetap tingkatannya udah bisa. Dia segi pikiran udah mikirnya kan ke depan ya. Kan kalau ya, anak sekolah tentunya ya berfoya-foya dan lain-lain. Kalau mikirnya ke depan nanti kalau udah mahasiswa tingkatannya kan udah tinggi. Udah namanya mahasiswa. Jadinya ya Ada mahanya. iya. Makanya ya ininya udah benar-benar harus matang untuk ke depannya. Jadi Pak ya, menikmati nggak masa perkuliahan selama atau justru malah tersiksa? Oh dinikmati aja. Jawabannya aman sekali ya. Jawabannya aman sekali. Tidak apa dong. Jadi santai aja gitu. Kalau awalnya dulu kan bisa sampai Jadi kayak online di rumah terus. Nah ini apa? Kalau kampus gitu, berarti diajak orang berdua ini. Sambil ngezoom. Saya kerjain tugas di kampus sambil ngezoom. Saya. Udah kan jajar kan kerja ini masih pakai zoom. Ya. Beda-beda. Oh, berarti yang satunya misalnya yang satunya di gedung N, yang satunya di gedung J. Iya, walaupun kan kayak contohnya di Facebook kan ada sami sana, sami sini gitu. Oh gitu. Menipu ya? Ya nggak menipu sih lebih tepatnya ya. Lebih ke cerdas, memanfaatkan situasi. Jadi kan kalau mau tanya sebenarnya juga kan tinggal apa mau ya bisa gitu. Ya kan jadi Mbak Jara tadi menikmati nggak seperti itu ya? Ya lumayan sih. Lumayan. Jawabannya lumayan energinya gimana ya? Lumayan menikmati atau lumayan tidak menikmati atau lumayan yang kelumayanan gitu. Lumayan menikmati. Lumayan menikmati, gitu. Lebih condong ke menikmatinya ya. Yang dinikmati apanya kalau kuliah itu? Karena kan tujuan saya juga cari pengalaman itu akhirnya belajar ya, cari pengalaman, cari tambahan teman juga. Jadi harus lebih enjoy dunia aja. Jadi seperti air yang mengalir gitu ya kita. Tapi mengikuti arus gitu atau kadang-kadang juga melawan arus juga. Misalnya gini, misalnya ada tugas gitu, ada dosen yang berkali jadwal misalnya, itu ngikut aja atau ada rasa ingin kok ganti-ganti sih gitu. Ya, aku Tetap ada ya. karena misalkan jadwal itu susah. Jadi untuk masalah menikmati atau tidaknya berarti kan lebih ke mengalir gitu. Tapi tidak terus mengikuti serta-merta dengan buta mata gitu ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Terus ini bisa pesan-pesan terhadap mahasiswa teman-teman gitu. Baik yang mahasiswa baru maupun kakak tingkat yang pernah kalian temui gitu misalnya, atau kepada dosen juga ada. Ya, sebagai manusia ya bisa bermanfaat bagi banyak orang sebetulnya sih. Tapi ya bisa. Jadi berguna. Iya. Kepada teman-teman itu ada pesan-pesan teman gitu. Ya pesannya ya nggak usah malu mau masuk di universitas mana. Yang penting kan disyukuri bisa kuliah dan urusan rezeki kan serah kayak yang sebagai manusia cuma berikhtiar aja gitu. Berikhtiar aja. Ada usaha gitu. Yang penting ada usahanya. Daripada Bapak Ibu dosen yang terhormat, ada pesan dan kesan enggak? Ya ininya pesannya ya lebih diperbaiki gitu. Berarti Pembelajarannya lebih ke sistem belajarnya. Oke. Terus Mbak Nia ada pesan dan kesan enggak kepada teman-teman gitu? Misalnya, halo siapa misalnya, halo Hani misalnya gitu. Ada pesan atau kesan?
Apa ya? Ya, malu. Hah? Gimana nggak ada? Nggak ada ya apa? Nggak ada apa? Mungkin kan temannya kan belum banyak gitu kan. Masa paling ya teman-temannya kita. Nah, semoga tidak. Mbak Zahra, gimana? Teman-teman ya yang masih mahasiswa baru. Baru boleh kepada kakak tingkat Biasanya boleh. emang Saya pun boleh dong. ini kan emang kita kan ada kendala sedikit karena emang ada masalah COVID itu. Heeh. Jadi saya benar sama teman-teman jangan patah semangat. Terus walaupun ada tugas-tugas banyak, tapi ya diusahakan cari solusi yang terbaik gitu. Terus bagaimana jangan putus asa aja. Kalau kepada dosen, kepada dosen, ya? Katanya tadi tidak ada. Coba. Habis ini. Oh, tadi katanya tidak ada. Lah aku tidak masuk. Habis ini. Kita akan lihat dulu ya. Oke. Gimana? Kepada Bapak Ibu dosen ada? Malah berterima kasih. Terima kasihnya? Ya karena diberi pembelajaran. Ya di umum ya waktu ada yang sampai sisi itu. Berarti lebih ke rasa terima kasih kepada para dosen karena walaupun di masa seperti ini masih menyempatkan diri gitu ya, masih ya. Kalau kita ngeluh tapi mungkin Bapak Ibu dosen sana lebih harusnya malah lebih ngeluh lagi daripada para mahasiswa ya, kita kan nggak tahu gitu. Mau ya. Nah, terus nih yang tadi katanya nggak ada terus malah protes gitu. Nggak apa. Ya, baru kepikiran ya mungkin ya. Gimana ada pesan tadi dosen Pak dosen tadi Ibu dosen. Oke. Berarti lebih ke perkuliahannya online itu yang direkam atau Bapak Ibu dosen itu membuat video menjelaskan materi? Berarti antara keduanya tidak alternatif gitu ya, biar mahasiswa itu bisa mereview kembali gitu ya, materi yang akan diajarkan atau yang sudah diajarkan. Oh iya, itu merupakan saran yang bagus sebenarnya. Cukup sekian untuk saat ini. Terima kasih Mas Dika, Mbak Nia, oke, dan Mbak Nafisa. Dari tadi siapa nggak ada Mbak Zahra itu ya? Jauh nanti. Iya, kejauhan ya. Oh iya. Iya, Mbak Jauh atau Mbak Nafisa aja lah, yang lebih enak gitu ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Mari kita bisa kembali lagi ke aktivitas masing-masing. Oke, terima kasih. Akhir dari podcast dari sesi ini. Kita akan masih ada podcast di kesempatan selanjutnya. Sampai jumpa.